Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya, di mana pada video kali ini saya akan memberikan informasi seputar aksi korporasi yang dilakukan oleh Java Confit, Bapak Ibu ya, dengan kode tik saham Java. Di mana pada hari ini kita ketahui bahwa sahamnya itu terapresiasi dengan cukup signifikan. Nah, hal ini dikarenakan terdapat berita yang menyatakan bahwa Java Confit melakukan akuisisi So Good Food. Oke, nah Bapak Ibu semua, sebelum saya lanjutkan ke dalam paparan saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa pada dasarnya semua berita-berita yang Bapak Ibu dapatkan dari berbagai macam media sosial, dari berbagai macam grup WhatsApp, Telegram, dan sebagainya akan lebih baik jika Bapak Ibu dan teman-teman semua mengkonfirmasikan langsung dengan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, bagaimana mencari tahunya? Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat dengan mudah mengakses website daripada idx.co.id Bapak Ibu dengan memilih menu keterbukaan informasi. Nah, di situ teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa mengetikkan kode Java yaitu JPFA seperti itu. Ya, lalu klik cari, maka nanti akan keluar berbagai macam informasi yang terkait dengan perusahaan Java. Dalam hal ini contohnya adalah mengenai aksi korporasi Java dalam mengakuisisi 100% PT So Good Food. Nah, dari sini filenya bisa Bapak Ibu download nih. Ya, download dan dibaca isinya seperti itu. Di sini akan dijelaskan secara mendetail kepada siapa pihak pembeli dan juga kepada siapa pihak penjual, bagaimana hubungan transaksinya, seberapa besar biaya transaksinya, seberapa besar perjanjian ataupun mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual, seperti itu. Jadi informasi akan dijelaskan komprehensif Bapak Ibu ya, karena memang ini adalah informasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke, namun pada video kali ini saya akan mensummarikan informasi-informasi yang terdapat pada prospektus ini untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Oke, langsung saja kita mulai dengan paparannya Bapak Ibu. Oke, pada bagian pertama saya ingin menginformasikan mengenai So Good Food ya. Seharusnya perusahaan ini sudah cukup familiar ya di telinga Bapak Ibu semua. Karena So Good Food ini merupakan perusahaan yang sudah established cukup lama ya. Terutama produk-produk mereka yang mungkin sudah sangat kita pahami, yaitu produk daripada nugget ya, chicken nugget dengan merek So Good. Tidak hanya So Good memproduksi mengenai nugget ya, tapi juga ada berbagai macam makanan lain seperti sosis so nice itu juga bagian dari So Good Food, dan juga berbagai macam merek daging olahan lainnya. Pada dasarnya Bapak Ibu semua bisa mendapatkan informasi mengenai So Good Food ini di website resmi mereka ya, yaitu di sogood.id seperti itu. Nah, yang ingin saya sharingkan sedikit informasinya pada paparan kali ini adalah bahwa brand So Good ini merupakan brand share yang paling besar Bapak Ibu. Ya, jadi So Good ini memegang brand share itu 60-70% di pasar seperti itu. Nah, kompetitor terdekat mereka ini adalah brand daripada Fiesta. Ya, Fiesta ini merupakan produk daripada Charon Pokpan Bapak Ibu ya, dengan kode tik saham Cepin. Jadi Cepin juga mengeluarkan produk daripada daging olahan yang siap masak dan juga siap saji seperti itu. Ya, itu kurang lebih pangsa pasarnya kurang lebih sekitar 20-25%. Nah, sisanya itu dimiliki atau dikontribusikan oleh Bell Food ya. Ini juga salah satu perusahaan yang listing di bursa yaitu SIPD ya, dengan kode tik saham SIPD dengan nama perusahaan adalah Sierat Produce Tbk. Nah, ini merupakan 3 pemain besar yang terdapat dalam produk daging olahan seperti ini ya. Dan yang saya tahu sejauh ini Malindo Feed Mill dengan kode tik saham Main ini tidak bermain atau tidak menjalankan bisnisnya dalam segmen ini Bapak Ibu. Ya, kalau Main itu lebih fokus ke pakan ternaknya seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan lihat ya aksi korporasi ini seperti apa dan seperti apa tujuannya ya. Untuk apa dia melakukan tujuan ini ya. Oke, yang pertama adalah kalau Bapak Ibu baca dari berita yang berseliweran seperti itu ya, kita akan lihat bahwa diinformasikan Java melakukan akuisisi So Good Food senilai 1,2 triliun ya. Dan menariknya nih Bapak Ibu, informasi ini sudah ada di waktu Jumat lalu ya. Jadi mungkin memang bagi beberapa pihak-pihak tertentu yang memang sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa sudah terjadi agreement antara Java dan juga Jupiter Food serta Anona PLTI pada Jumat yang lalu ya, mereka pasti akan curi kesempatan untuk entry terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Karena umumnya aksi korporasi akuisisi seperti ini itu cukup disukai oleh pelaku pasar ya, yang terbukti memang harga saham Java pada hari ini mampu naik dengan cukup signifikan ya. Nah, kalau saya rangkumkan, jadi aksi korporasinya adalah sebagai berikut Bapak Ibu ya. Jadi Java Confit dan juga anak usahanya ya. Jadi dalam hal ini Java Confit tidak sendirian ya, dia beserta anak usahanya yaitu PT Siomas Adisatwa itu mengakuisisi daripada saham 100% PT So Good Food
dan juga 0,004% itu saham daripada PT So Good Food Manufacturing seperti itu ya. Nah, di sini nilainya adalah sebesar 1,21 triliun. Ya. Nah, pembelian ini itu dilakukan dari perusahaan Jupiter Food Pty Ltd dan juga Anona Pty Ltd. Ya, di mana kedua perusahaan ini juga merupakan anak usaha daripada induk Java, yaitu Java Ltd yang berbasis di Singapura. Nah, jadi mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang belum mengerti mengenai transaksi afiliasi, ya saya jelaskan di sini bahwa transaksi afiliasi itu merupakan transaksi antar perusahaan yang memiliki pengelola atau induk yang sama, yang memiliki pengendali yang sama. Itu dikatakan sister company. Ya, oleh karena itu kalau transaksi antar sister company itu disebut sebagai transaksi afiliasi. Ya. Nah, pada saat ini, ya, jadi kalau Java mengakuisisi daripada So Good Food yang dimiliki oleh Jupiter dan juga Anona, ini sedikit note Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya sebelumnya pada tahun 2011 ini So Good Food ini masih dimiliki oleh Java ya, cuman tetapi pada saat itu mereka menjual So Good Food ini kepada Jupiter dan juga Anona ya sebesar 835 miliar seperti itu. Jadi ini transaksi pembelian kembali sebenarnya antara Java dengan Jupiter seperti itu ya, dengan harga yang tentu lebih mahal ya dibandingkan pada tahun 2011 ketika mereka melakukan penjualan So Good Food ini kepada Jupiter dan juga Anona. Oke, apa sih tujuannya Java melakukan aksi korporasi ini Bapak Ibu ya? Jadi kalau dari statement yang dikeluarkan oleh perusahaan diinformasikan bahwa memang tujuan utamanya adalah untuk memperluas bisnis hilirnya dengan memperbesar kapasitas fasilitas produksi daging olahan. Ya, tentu saja Java ingin memiliki bisnis yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir Bapak Ibu ya. Karena dengan mengakuisisi So Good Food, artinya perusahaan ini dapat memiliki jalur distribusi produk daging olahan langsung kepada konsumen. Ya, karena memang So Good Food ini kan memproduksi makanan-makanan yang memang langsung dijual ke retail ya Bapak Ibu ya, ke individu melalui berbagai macam minimarket, melalui berbagai macam gerai modern dan sebagainya. Ya, jadi ini merupakan tujuan daripada Java untuk memperbesar segmentasi bisnis mereka, which is menurut saya pribadi ini merupakan sebuah langkah yang sangat baik. Tentunya harus diperhitungkan juga dengan sumber dana yang mereka keluarkan untuk melakukan akuisisi ini. Oke, berikutnya kita lihat mengenai isi perjanjiannya Bapak Ibu. Ya, dari informasi yang disampaikan oleh perusahaan, diinformasikan bahwa peralihan hak atas saham ini itu akan dilakukan pada tanggal 30 November 2020 Bapak Ibu. Artinya, pada kuartal keempat seharusnya sudah masuk nih konsolidasi laporan keuangan daripada So Good Food ke dalam laporan keuangan Java ya untuk full year 2020. Nah, di sini nanti saya akan coba lihat lebih lanjut bagaimana bentuk konsolidasi ini terjadi ya, karena namanya konsolidasi itu berarti aset, liabilitas, pendapatan dan semuanya itu akan tercatat di dalam laporan keuangan Java. Nah, di situ baru nanti kita akan coba proyeksikan seperti apa sekiranya pendapatan dan juga laba dari Java akibat dari kontribusi So Good Food ini pada tahun 2020. Ya, secara overall bisa kita katakan sebenarnya belum terlalu baik Bapak Ibu ya. Cuman kita ingin melihat saja bagaimana kontribusi positifnya. Seharusnya sih akan positif karena So Good Food ini merupakan pemain besar di bidang daging olahan. Nah, transaksi ini hanya sebesar 1,21 triliun Bapak Ibu ya, yang artinya ini hanya sebesar 10,6% kurang lebih dari ekuitas perusahaan pada posisi hari ini seperti itu. Sehingga sebenarnya secara peraturan bursa ini perusahaan juga tidak mewajibkan untuk membuatkan keterbukaan informasi seputar perubahan aset dan liabilitas ya. Jadi nantinya makanya ini akan muncul nantinya ketika nanti di laporan keuangan. Jadi tidak secara khusus dijelaskan oleh Java seperti itu. Nah, yang menariknya adalah mengenai cara pembayarannya Bapak Ibu ya. Jadi dari informasi tersebut kita bisa dapatkan bahwa 30% biaya pembelian ya atau biaya akuisisi itu dibayarkan secara tunai itu pada 30 November Bapak Ibu. Jadi ketika memang sudah sah So Good Food itu dikonsolidasikan ke dalam Java, itu maka mereka akan membayarkan 30% kepada Jupiter seperti itu ya. Itu sebesar 363,18 miliar. Ya, yang sedikit-sedikit oleh Ciomas Ade Satwa itu dibayarkan kepada Anon sebesar 1,04 miliar. Java juga membayarkan sedikit ke Jupiter sebesar 18,2 juta itu untuk mengambil porsi kepentingan non pengendali daripada Jupiter di saham So Good Food Manufacturing ya, yang merupakan anak usaha daripada So Good Food seperti itu. Nah, sisanya 70% dari harga pembelian itu mereka menggunakan atau mengadakan perjanjian yang namanya promissory notes Bapak Ibu ya kepada Jupiter. Jadi antara Java kepada Jupiter itu sebesar 849
miliar ya. Dimana uniknya ini adalah ini dibayarkan on demand Bapak Ibu. Maksudnya adalah bagaimana? Jadi maksudnya adalah ketika nantinya Jupiter meminta dibayarkan, ini baru dibayarkan ya. Dan memang kalau saya lihat ini cukup strategis untuk Java. Kenapa? Karena ini merupakan perusahaan afiliasi yang tentu saja notabene tidak akan langsung sih diminta pembayarannya. Ya, kenapa saya bilang ini cukup strategis? Karena bunga yang dikenakan pun sangat kecil. Ya, jadi selama Java belum membayarkan pelunasan daripada hutang ini yang sebesar 849 miliar tersebut, ya itu akan dikenakan bunga itu pun mulai 16 April 2021 Bapak Ibu. Artinya di 2020 ini mereka tidak punya beban untuk bunga atas akuisisi daripada Robot Food. Sementara konsolidasi akan masuk dalam laporan keuangannya. Nah, ini yang menarik seperti itu ya. Nah, untuk bunganya sendiri ini diberikannya sangat rendah ya kalau dari hitung-hitungan saya. JIBOR 1 bulan 4,1%, saya ambil ya dari website Bank Indonesia, ditambah dengan 2,25% per tahun, itu sampai terjadi pelunasan. Jadi per tahunnya kurang lebih di level 6,35%. Ini kalau saya hitung hanya 54 miliar Bapak Ibu semua ya. Itu hanya 0,1% dari pendapatan annualized Java. Jadi sangat-sangat kecil sekali. Jadi ini memang akan meringankan sih arus kas daripada Java. Oke, bicara mengenai akuisisi Bapak Ibu ya, yang mesti kita agak ulik lebih lanjut adalah mengenai sumber dananya. Apakah dari kas internal, apakah dari pinjaman, ataukah dari obligasi dan sebagainya. Ini yang penting ya, karena kita perlu melihat kontribusi daripada konsolidasi ini apakah berdampak nantinya kepada beban bunga perusahaannya yang akan memberatkan arus kas serta laba perusahaan ke depannya. Jadi ini adalah poin penting harus diperhatikan. Nah, untuk mengetahui hal itu Bapak Ibu harus buka laporan keuangan daripada Java. Ya, di sini saya sudah punya. Ya, di sini saya melihat ya Bapak Ibu ya. Dari positioning 31 Desember 2019 ke 30 Juni 2020, ini peningkatan asetnya cukup besar ya Bapak Ibu ya. Yaitu pada kas dan setara kas ini naik menjadi 2,2 triliun seperti itu. Nah, ini cukup menarik sih. Dari 31 Desember ini kecil, tiba-tiba di bulan Juni ini naik sebesar 2,2 triliun. Nah, ada apa? Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui proses terjadinya pencatatan daripada arus kas ini, Bapak Ibu harus masuk dalam laporan arus kas seperti itu ya. Di sini sudah saya tampilkan datanya bahwa di sini terlihat ya bahwa pada dasarnya arus kas dari sisi operasional Java ini masih minus nih di Q2 2020 ya. Dimana untuk aktivitas investasi juga masih tetap berjalan meskipun lebih rendah ya. Kalau kita dari sisi capex-nya itu lebih rendah spendingnya. Nah, di bagian pendanaan Bapak Ibu ya, ternyata Java itu melakukan peminjaman kembali utang bank jangka pendek serta utang bank jangka panjang. Nah, kalau kita lihat di bagian sebelah kanan itu di bagian 2019 ya, itu sepertinya trennya hampir sama ya. Jadi perusahaan itu melakukan peminjaman dana itu di kuartal kedua. Nah, kenapa seperti itu? Saya coba gali lebih lanjut. Ini kalau saya lihat dari sisi struktur hutangnya, ternyata memang hutang jangka pendek mereka ini itu memiliki jatuh tempo Bapak Ibu ya, khususnya itu di Q3 dan Q4 ya. Jadi mulai September sampai dengan Desember ini sebagian besar daripada hutang mereka ini itu harus dilunasi ya, hutang jangka pendek mereka ya. Jadi saya menilai ini merupakan sebuah langkah pengaman ya yang mungkin sudah rutin dilakukan oleh Java pada tahun lalu ya. Secara spesifik itu mereka melakukan peminjaman itu untuk melakukan pelunasan hutang jangka pendek mereka. Dan tentu saja itu masih ada sisa ya kalau saya lihat ya. Jadi kan tidak semua, itu mungkin kurang lebih 30% ya dari hutang jangka pendek ini yang harus mereka lunaskan di kuartal 3 dan kuartal 4. Jadi dana tadi yang kita sebutkan di awal sebesar 300 lebih miliar itu untuk mengakuisisi atau membayar 30% daripada akuisisi So Good Food itu harusnya masih bisa ya. Artinya tidak ada yang masalah dalam hal keuangan Java, itu masih sanggup. Sementara yang 850 miliar itu masih nanti Bapak Ibu ya, belum akan dibayarkan saat ini. Jadi itu masih akan sangat meringankan arus kas daripada Java, sehingga otomatis nanti ke depannya Java masih memiliki ruang pertumbuhan yang lebih baik. Oke, sebagai penutup tentu saja saya akan sampaikan juga mengenai analisa teknikal perusahaan ini ya. Kalau dilihat dari sisi view teknikal Bapak Ibu ya, ini hari ini sangat baik sekali ya, karena candle itu tutup dengan body yang kuat dengan volume Bapak Ibu ya. Artinya terjadi akumulasi pada saham ini ya. Sekitar 2 bulan lalu juga terjadi hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin beberapa big player itu masih belum keluar daripada saham Java, dan hari ini kembali ditambahkan dengan mungkin masuknya big player lainnya seperti itu ya. Dari sisi garis MACD juga sudah bergerak naik, mulai melewati area center line, artinya pergerakan Java ke depannya akan semakin positif ya. Jadi mungkin selamat bagi teman-teman yang sudah punya Java khususnya di harga di bawah 1000 ya, dengan tujuan investasi, maka silakan hold saja. Oke,
Nah, kalau untuk pergerakannya bagaimana? Ya, kalau melihat daripada posisi candle pada hari ini itu ditutup dengan body candle yang kuat dan volumenya meninggi, maka pada pergerakan beberapa hari ke depan ya, dalam waktu dekat itu ada potensi Java untuk kembali naik Bapak Ibu ya. Jadi Java ini akan kembali naik setidaknya menuju ke area resistance kotak kuning ya, di sekitar level 1300 sampai 1330 ya di sini, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Java apabila mampu bertahan di sekitar area tersebut, maka Java akan bisa mampu naik ke level 1450 sampai 1470 seperti itu ya. Nah, ini kalau dilihat di sini ini mungkin tidak akan dicapai dalam waktu yang singkat, masih perlu waktu ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan lebih lanjut bagaimana pergerakan daripada saham ini. Yang jelas kenaikan pada hari ini jangan dikejar Bapak Ibu ya. Jadi jangan dikejar karena memang pergerakan harganya sudah cukup tinggi seperti itu. Nah, untuk melakukan entry pada saham ini, maka teman-teman harus lebih memperhatikan tingkat konsolidasinya ya. Nanti tinggal ikuti saja update yang nanti akan saya sampaikan pada channel Telegram saya. Oke, saya rasa cukup sekian ya Bapak Ibu ya untuk sharing saya pada video kali ini ya, untuk seri prolognya. Ditunggu saja untuk update berikutnya apabila sudah terdapat informasi yang lebih jelas mengenai laporan keuangan daripada Sogood Food itu sendiri ya, agar nanti kita bisa lakukan sedikit proyeksi kepada laporan keuangan Java. Oke, silahkan like, share, dan komen video ini untuk kita diskusikan bersama, serta subscribe jika dirasa bermanfaat. Thanks for watching.